Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2020, kita kembali bertemu dalam tajuk membicarakan tentang Makassar dalam era perdagangan rempah. Kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan mengenai seorang raja yang dikenal sebagai peletak dasar kebangkitan Makassar, yakni Karaeng Tumaparsi Kalona, Raja Goa ke-9 yang memerintah antara tahun 1510 sampai dengan 1546 atau kurang lebih 36 tahun sebagai raja. Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama, siapa sebetulnya sosok Tumaparsi Kalona ini? Yang kedua, apa saja terobosan yang pernah dilakukannya yang mengantar Makassar pada era kebangkitannya? Dan yang terakhir, predikat apa yang sesuai untuk dilekatkan kepada raja ini? Kita awali dengan perkenalan mengenai sosok siapa sesungguhnya Karaeng Tumaparsi Kalona yang dikenal sebagai peletak dasar kebangkitan Makassar. Nama lengkapnya adalah Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparsi Kalona atau Raja Goa ke-9. Dia adalah putra Raja Goa ke-7, Batara Goa, dengan istrinya yang bernama Irirasi dari Talo. Dari perkawinan ini, selain Tumaparsi Kalona, juga ada seorang putri yang bernama Karaeng Makeboka. Jadi dengan demikian, putra dan putri dari Batara Goa dengan Irirasi ini adalah Tumaparsi Kalona dan Karaeng Makeboka. Lalu siapa sebetulnya ibunda Karaeng Tumaparsi Kalona ini yang dikenal di dalam kronik Goa dengan sebutan Irirasi? Di dalam sumber-sumber lokal disebutkan bahwa Irirasi adalah pedagang kapur dari utara di bandar niaga kerajaan Talo. Pada sumber lain disebutkan bahwa Irirasi adalah putri dari Maradia atau raja di Mandar dari daerah Napo, Balanipa. Menarik untuk menelusuri awal mula kehadiran Irirasi di Pelabuhan Talo. Berdasarkan sumber sejarah, disebutkan bahwa pada satu masa di negerinya, di Mandar, terjadi kekacauan yang menyebabkan Irirasi yang pada masa itu masih belia, kemudian meninggalkan tempat atau mencari perlindungan, dan dia mendekati sungai. Dan ternyata di sana ada pedagang dari Palenggu, Turatea, yang kemudian membawa dia ikut di dalam perahu dagang mereka, sehingga tibalah mereka di Pelabuhan Talo. Kehadiran Irirasi yang menurut kabarnya sangat cantik, lalu kemudian dinikahi oleh Raja Goa ke-7, Batara Goa, setelah istri sebelumnya meninggal. Maka dari perkawinan Batara Goa dan Irirasi inilah kemudian lahir Karaeng Tumaparsi Kalona. Namun situasi atau tradisi politik di kerajaan Goa
mensyaratkan pengganti raja adalah putra dari istri yang lebih tua. Karena itu, setelah Batara Goa meninggal, yang menggantikannya atau meneruskan tampuk kekuasaannya adalah putranya yang lain atau yang lebih tua, yakni I Pakiretau sebagai Raja Goa ke-8. Namun sayangnya di dalam sumber-sumber sejarah mengenai raja ini tidak banyak diketahui. Demikian juga keadaan negerinya. Secara singkat kita dapat menemukan di dalam beberapa catatan bahwa raja ini meninggal karena diamuk oleh budaknya. Karena itu dia kemudian setelah meninggal dikenal atau dijuluki dengan nama Tunijalo atau raja yang diamuk. Sepeninggal Tunijalo, maka tampuk kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh adiknya yang berdarah Mandar tadi, yakni Daeng Matanre Tumaparisi Kalona. Pengangkatan Tumaparisi Kalona ini memang menyisakan sejumlah pertanyaan. Karena dia atau ibunya berasal dari luar istana Makassar, lebih tepatnya dari Mandar. Namun ternyata pilihan kepada Tumaparisi Kalona ini juga didasari oleh hal-hal atau sifat-sifat istimewa atau keunggulan yang dimiliki oleh calon raja ini. Di dalam sumber lokal, kronik Goa disebutkan bahwa Tumaparisi Kalona dikenal sebagai raja atau sebagai orang yang sangat cendekia, pemberani, dan berbudi pekerti yang baik. Nampaknya inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Tumaparisi Kalona melanjutkan tampuk kekuasaan dari kakaknya untuk menjadi Raja Goa yang ke-9. Lalu apa saja yang telah dilakukan oleh Tumaparisi Kalona? Terobosan-terobosan apa yang kemudian menjadi fondasi bagi kebangkitan Makassar kemudian? Saya mencatat ada 6 terobosan Tumaparisi Kalona yang sangat penting bagi kebangkitan Makassar kemudian. Terobosan yang pertama adalah di masa Tumaparisi Kalona, wilayah kerajaan Goa diperluas ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sejumlah daerah yang pernah di bawah pengaruh atau dikuasai oleh kerajaan Goa di masa raja ini, antara lain Garasi, Katingang, Parigi, Siang, Sidenreng, dan Lembangang. Di masa ini pula pajak atau sabukati diambil dari Bulukumba dan juga Selayar. Raja ini juga menaklukkan dan menjadikannya sebagai palili sejumlah daerah seperti Sandrabone, Galesong, Agang Nionjo, Kahu, dan Pakombo. Ini tentu tak lepas dari kecerdasan, keberanian dari Tumaparisi Kalona. Terobosan yang kedua, dan ini sangat penting, yakni upaya menyatukan kembali kerajaan Goa dan Talok yang pernah terpisah menjadi 2 di masa pemerintahan kakeknya, Tunatangkalopi. Nah, pada masa ini
Tuma Parsi Kalona berupaya untuk menyatukan kembali dua kerajaan ini. Pada masa itu, kerajaan Talo adalah sebuah kerajaan yang berorientasi maritim, sedangkan Goa masih berorientasi agraris. Penyatuan ini ditandai dengan satu sumpah atau suatu komitmen untuk bersatu. Di dalam kronik Goa disebutkan ikrar itu dengan tegas bahwa setelah penyatuan itu, barang siapa yang mencoba untuk mengadu domba Goa dan Talo, maka akan dikutuk oleh Dewata. Dan sejak itulah kita mengenal satu ungkapan penyatuan ini dengan kalimat Se're ata Rua Karaeng, atau satu rakyat, dua raja. Di dalam konteks politik ini, Raja Goa bertindak sebagai raja bagi kerajaan kembar Goa Talo, sedangkan Raja Talo menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri kerajaan kembar ini. Itulah langkah atau terobosan kedua yang terpenting yang pernah dilakukan oleh Tuma Parsi Kalona. Lalu terobosan yang ketiga adalah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Bukit Tamalate, awal berdirinya kerajaan Goa, ke sekitar muara Sungai Jeneberang, atau lebih tepatnya adalah Sombo Opu. Pemindahan ini menandai satu peristiwa penting, perubahan atau perluasan orientasi kerajaan Goa yang semula bercorak agraris untuk mengembangkan sektor perdagangan maritim sebagai kerajaan yang bercorak maritim. Tidak hanya itu, di dalam rangka untuk menata kerajaan ini sebagai satu negara maritim, maka Tuma Parsi Kalona melakukan langkah yang keempat, yakni mengadakan jabatan baru di dalam kerajaan yang secara khusus bertugas mengurusi kegiatan pelabuhan dan perdagangan di Sumba Opu, yang kita kenal dengan jabatan Syah Bandar. Jabatan ini pertama kali diemban oleh I Daeng Pamate, yang juga merangkap sebagai Tumai Lalang atau juru bicara kerajaan Goa. Tentu langkah ini menjadi satu tonggak sebagai satu bukti bahwa perdagangan maritim Pelabuhan Makassar telah mencapai satu fase di mana ia ramai didatangi oleh para pedagang dan kapal-kapal niaga, sehingga membutuhkan pejabat khusus yang menangani, mengatur, dan lain sebagainya agar perdagangan dan pelabuhan bisa berjalan dengan baik. Lalu seiring dengan kemajuan keramaian Makassar pada era ini, di mana negeri-negeri Makassar sangat ramai didatangi oleh para pedagang dari berbagai daerah di luar Sulawesi. Tercatat misalnya kehadiran para pedagang-pedagang Jawa, pedagang-pedagang Melayu, dan juga pedagang-pedagang Portugis. Tampaknya kemajuan ini membutuhkan satu pencatatan yang lebih baik. Sudah barang tentu kedatangan para pedagang, kapal-kapal, dan aktivitas perdagangan itu membutuhkan pencatatan yang tertib
Maka pada masa raja inilah kemudian dibuatlah atau diciptakanlah Lontara Mangkasar oleh I Daeng Pamate yang juga sebagai Syah Bandar pertama kerajaan Gua Talo. Aktivitas perdagangan memang telah dilakoni oleh orang-orang dari Makassar. Aktivitas ini antara lain disebutkan di dalam Summa Oriental yang dicatat atau dibuat oleh Tome Pires bahwa orang-orang Makassar telah melakukan perdagangan dengan berbagai daerah, terutama dengan Malaka, Jawa, Pahang, sampai ke Siak. Selain itu, langkah yang ke-6 atau terobosan yang dilakukan oleh Tumapari Sikalona pada masa pemerintahannya adalah membangun benteng dengan tanah di sekeliling ibu kota kerajaan Goa, tepatnya di Sombaopu. Maka Sombaopu sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa, dan di sana pula ada pelabuhannya, kemudian berkembang sebagai satu kota pelabuhan atau sebuah kota benteng. Dengan begitu, maka kerajaan ini menjadi semakin baik di dalam menata dirinya untuk berkembang sebagai sebuah kerajaan yang besar. Kemudian dari penjelasan tadi, maka sampailah kita pada satu pencarian predikat yang tepat untuk disematkan kepada Kareng Tumapari Sikalona. Ada 3 gelar yang menurut saya patut dialamatkan kepada tokoh peletak dasar kebangkitan Makassar ini. Yang pertama, Kareng Tumapari Sikalona, tidak dapat diragukan lagi, adalah tokoh pemersatu kerajaan Goa dan Talo atau pendiri kerajaan kembar Goa Talo yang dalam berbagai literatur sering disebut sebagai kerajaan Makassar. Gelar yang kedua yang dapat disematkan kepada tokoh ini, Tumapari Sikalona, adalah arsitektur maritim Makassar. Ini tidak dapat kita bantah. Pertama, dia telah mengembangkan orientasi maritim dengan memindahkan ibu kota dari Tamalate ke Sombaopu dan mengadakan jabatan Syah Bandar. Sehingga dia paling tepat dijuluki sebagai arsitektur maritim Makassar. Dan gelar yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya bagi perkembangan peradaban Makassar adalah sebagai peletak dasar literasi Makassar. Pada masa inilah kita mengenal Lontara Makassar. Itu adalah kontribusi terpenting yang pernah dilakukan oleh Tumapari Sikalona. Sosok penguasa ini memang punya kontribusi yang paling berarti bagi kebangkitan Makassar. Sejauh ini saya belum menemukan atau menyaksikan atau mendatangi langsung makam dari raja yang punya kontribusi besar ini. Semoga di lain kesempatan atau mungkin lewat kesempatan ini saya juga ingin mendapatkan informasi dari Anda semua mengenai keberadaan makam tokoh ini.
Demikian perjumpaan kita di dalam sesi membicarakan Makassar dalam era perdagangan rempah. Kita akan lanjutkan pada sesi yang lain dengan tajuk yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.